Maju bersama kita bisa. Oke. Jaya, 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 jaya. Selamat datang di YouTube channelnya Miswari Content Center guys. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Jadi kalau saya yang jadi pimpinan, saya harus menyamaratakan apapun yang ada itu, jadi semuanya merasakan. Jangan sampai nanti ada sebenarnya, oh yang itu kok lebih besar porsinya, oh yang B kok lebih berat, oh yang C mungkin lebih kecil. Tidak, saya tidak. Pak Dr. Haji Azim Syarifudin, beliau ini juga banyak sekali di Kadin juga aktif, pernah juga jadi anggota Dewan DPR RI. Jadi ya kiprah beliau itu nggak main-main. Kaget saya, padahal saya lagi di luar kota. Kalau saya bilang Pak Ketum, saya mohon maaf belum bisa menyambut karena posisi saya di kota Bengkulu. Akhirnya malam-malam saya usahakan pulang. Kalau sering-sering di Jebu ini motivasi itu luar biasa sekali. Sebab jarang-jarang yang mendapatkan kunjungan kehormatan seperti itu. Atas perhatian ini terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tanggal 3 Agustus kami sudah mengadakan munaslup perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Harus dilakukan, karena kalau tidak dilakukan, organisasi kita ini organisasi yang lama. Karena itu lahir tahun 1977, berarti usianya sudah 45 tahunan. Upgrade anggaran besar rumah tangga sesuai dengan Perpres 68. Ada beberapa perubahan yang tadinya DPP menjadi institusial. Karena DPP, DPD, DPC itu adalah ormas. Kita beralih kepada organisasi profesi. Karena kami tidak kerjasama dengan organisasi ormas. Kita berubah diri dengan organisasi profesi karena sesuai dengan tuntutan undang-undang Perpres 68 ini. Nah, Januari ini akan menjadi anggota luar biasa. Ya, kita sudah beberapa kali mengadakan kegiatan yang di Indonesia dan hanya yang lain masuk, yang lain masuk. Logika berpikir begini, menteri-menteri kerjasama dengan Kadin. Kenapa ini tidak? Padahal jelas undang-undang Perpres 68 tahun 2022 itu menyebutkan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Pelatihan vokasi di dalamnya ada kursus keterampilan dan kewirausahaan. Nah, kalau pelatihan vokasi ini dikumpulkan intinya sedikit ya. Nah, ini akan merepotkan kepada kursus. Tapi harus diingat ada dua, kursus keterampilan dan kewirausahaan. Itu yang harus dikejar. Di sini anggarannya besar. Sekarang pemerintah menggelontorkan 321 triliun di tahun 2023 untuk vokasi SDM. Nah, ini peluang besar untuk yang SDM ini. Nah, kalau kita diam kita lewat. Iya betul. Tapi di Perpres 68 itu hampir 65% bahasanya ke Kadin. Makanya Kadin ini nanti akan membuat, kalau di pusat namanya Stranas vokasi. Jadi teman-teman nanti kalau ingin masuk ya, tanggal 3 kami akan mengadakan sosialis kartu kerja. Terus kami akan membimbing bagaimana membuat film supaya konten itu bisa masuk kartu prakerja. Saya duduk manis tidak kerja, uang gelontor aja terus ke rekening. Minimal per satu materi itu 100 juta dapat saya. Ada yang 90 juta, ada yang 30 juta per satu materi. Saya punya 10 materi, tapi yang lolos baru 3 lagi. Nah, ini kalau semuanya masuk bisa kebayang ya. Pak ada suara itu yang di
Jawa Tengah. Itu dia sudah bangun 6 lantai besar segala macam. Wah, itu puluhan miliar. Sekretaris saya yang namanya Heri Heriansyah itu 35 miliar. Jadi coba kita mulai ya kartu prakerja. Bapak sosialisasikan, nanti kalau saya share klien sosialisasikan. Jadi nanti kita buat satu kartu prakerja. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ingin teman-teman juga bisa ikut dalam pembuatan film pembelajaran. Ingat, bikin sekarang bukan bikin dulu. Bikin dulu adalah buat brosur dibagikan, ya. Tulis spanduk, sekarang sudah tidak zaman lagi. Kalau tidak mengikuti era 4.0 kita habis. Iya betul. Data kita 17.823 anggota. Sekarang setelah didata itu turun jauh, ya. Nah, nanti itu kalau sudah membuat film pembelajaran, ibu duduk manis di sini, nanti di searching, diklik oleh seluruh Indonesia. Jadi kita itu dapat linknya banyak. Nanti juga ada cara pembuatan pembelajaran online ini dan kartu prakerja. Dua dalam kita. Jadi Bapak Ibu yang harus seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan nanti jauh ke Jakarta, tempat saya, nanti bisa dibuat deh center pusat pembuatan film. Tinggal aku buat deh nyari ruangan untuk bagaimana kita membuat film. Tayangkan. Nanti akan saya datang ahlinya di sini. Nah, teman-teman nanti tiap kursus daftar aja ke buat deh kolektif nanti. Itulah akan jadi kekayaan. Ini sudah punya link, punya platform namanya Link MS. Itu dibuka nanti keluar kursus macam-macam. Keluar kursus macam-macam. Nah itu, ini ada klik aja. Sudah uang itu kita tidur itu uang itu ngalir terus, ya. Jadi sekarang itu bukan seperti dulu. Kalau misalkan bertahan dengan gaya lama, saya yakin usaha itu kursus itu hilang karena zaman yang menyeret kita untuk berubah, kita harus keluar dari zona nyaman. Misal Bu Ade, saya juga punya 5 nih, berbangga, udah nyaman, udah enak, ya keluar ya habis oleh arus 4.0, 5.0. Society-nya dibangun juga SDM-nya. Makanya pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk 4.0 sekarang 321 triliun untuk 5.0 society-nya, SDM-nya. Bayangkan aja di KN Ibu ratusan ribu harus tersertifikasi. Ketiga, sekarang saya ketika bicara sertifikasi, kursus Bapak Ibu semua di Bengkulu itu harus menjadi TK, tempat uji kompetensi, baik sertifikasi nasional maupun internasional. Contoh misalkan Pak Selamat, Pak saya siap daftar di kolektif dan daftarkan nanti buat MOU. Nah, tahun kemarin kami mensertifikasi dari luar. Karena sumut yang paling agresif, maka sumut itu sudah mempunyai 42 asesor. Kami kemarin menurunkan 400 orang yang tersertifikasi, baik strukturnya maupun pengelolanya. Nah, kami pun bisa berbagi di Bengkulu, karena di Bengkulu kami perlu punya orang asesor. Bagaimana kalau ada 20 orang yang mau sertifikasi, kami harus mendatangkan dari Jakarta, itu ongkosnya tinggi. Tapi kalau ada di sini, selesai itu. Dan nanti kami sudah punya platform sertifikasi online yang sudah dilakukan diasasi oleh PNSP. Dan yang harus diingat, khusus untuk anggota HIPMI yang menjadi PUK, contoh di struktur itu harganya setengah. Sudah kami berikan 50% untuk anggota HIPMI di PUK. Jadi Pak Selamat bisa mendapatkan 750 dari kita. Saya 750 sebagai asesor, harus mengeluarkan sertifikat, harus membayar platform, harus bayar juga ke BNSP. Pas Selamat 750 enak, hanya woro-woro punya orang
kursus di situ, diuji satu-satu oleh kita. Nah, dan itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, tidak mungkin oleh Pak Selamat sendiri, karena Pak Selamat adalah provinsi. Ya kabupaten harus ada kaitan. Ini harus daftar sekarang ke Pak Selamat. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, GIPIP Indonesia mempunyai kerjasama pasar kerja dan tenaga kerja. Karena wakil ketua umum GIPIP ini juga Direktur Eksekutif Himpunan Kawasan Industri. Kawasan industri Indonesia itu ada 100 lebih. Satu kawasan itu ada yang 3.000, ada yang 1.000, ada yang 500 pabrik. Ya. Sedangkan PKK-PKK yang kedua, seremoninya resmi, contoh seperti itu. Musprov dulu, sudah musprov, aklamasi, misalkan atau ada 2 orang calon terpilih, dan lanjut kepada pelantikan hari itu juga. Mas Menteri sekarang membuat prinsip advokasi tersendiri berubah dari dikti yang selama ini kotek-kotek ada di dikti, dari kita sendiri dan ada direktorat khusus di sana yang selama ini ada di PAUD, yang di PAUD dan tidak terkenal. Masih ini fokus pada kebijakan kerja yang selaras dengan dunia ini. Makanya tadi sampaikan Pak Tahadat, ada program yang 8 itu kenapa memang ada link antara vokasi dengan dunia industri. Jangan sampai kita lulusan dari perguruan tinggi untuk itu tidak memenuhi kebutuhan apa sih yang ada di industri. Jumpa di video selanjutnya.